Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di aula konferensi, Grand Elder dan yang lainnya tampak ngeri, dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka juga mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan menyelidiki Qin Chen, bukankah ini mencari jalan buntu? Dan sebelum dia pergi, Menteri Tian Gong juga berkata bahwa dia meminta keadilan, menunjukkan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Mereka khawatir semua yang terjadi di sini tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Pada saat ini, jubah di bagian belakang Tetua Agung basah kuyup. Dia merasakan ketakutan tanpa akhir untuk pertama kalinya. Jika Lord of the Light berniat untuk menyerangnya sebelumnya, dia mungkin akan musnah dengan hanya satu pikiran, dan langsung mati di tempat. Zhou Su, segera datang ke kursi ini dan jelaskan padaku dengan jelas. Suara gemuruh terdengar di kepala tetua, itu adalah Tuan Zhou Chengze, pemilik utama gedung Wangu. Dia berada di retret sebelumnya dan tidak tahu segalanya sama sekali. Dia tidak khawatir sampai Holy Lord of Light tiba. Dia merasakan keanehan di aula konferensi, dan segera mengirim pesan dengan nada marah. Bawahan akan segera datang. Jawab Penatua Agung buru-buru berkata dengan ngeri, dan menghilang di aula konferensi dengan goyangan sosoknya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di atas langit yang tak berujung, Qin Chen tersapu oleh kekuatan yang menakutkan dan segera melewati Guanghan Mansion. Di depannya, Tuan Yao Guang tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Menteri, murid ini terlalu ceroboh, dan saya meminta Tuan Menteri untuk menghukumnya. Ucap Qin Chen buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Hukuman? Kenapa harus menghukum? Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Murid saya tidak boleh dijebak dan dihina oleh orang lain. Hanya Dewa Pembantaian Turen, seorang dari keluarga kecil, bangunan abadi ini juga penuh intrik, berani mempermainkan muridku. Tindakanmu sudah benar, sehingga Wan Gulou tahu bahwa beberapa pantangan tidak boleh dilakukan. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan, nadanya penuh pujian. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menghela nafas lega, dan berpura-pura berperilaku baik. Di depan Lord of Light, dia masih tidak berani terlalu senonoh. Jika tidak, pihak lain akan melihat semua yang ada di tubuhnya, maka itu akan merepotkan. Bukannya dia tidak bisa percaya pada Lord of Light, tapi ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Lagi pula, hati manusia tidak tahan melihat ujian. Pikirannya telah sepenuhnya terfokus pada Guanghan Mansion. Meskipun Tuan Suci Yao Guang berjanji untuk membawanya ke rumah Guanghan, bahkan Tuan Suci Yao Guang tidak yakin apakah dia dapat membantunya dengan masalah ini, jadi Qin Chen menahannya di dalam hatinya. Tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Qiansu, Ruyu, kamu harus menungguku. Gumam Qin Chen berkata dalam hati. Di antara dua kilatan, seberapa cepat mereka tiba di inti istana Guanghan. Di sekitar istana ini ada kekosongan terang, cahaya lembut, dan awan halus. Namun, begitu Qin Chen dan Tuan Suci Yao Guang tiba di langit di atas istana Guanghan, serangkaian sinar cahaya terlarang yang menakutkan bangkit, membentuk deretan besar surga yang agung, dan di atas deretan besar, pesona yang mengejutkan melonjak. Dan di istana di bawah batasan ini, Anda dapat melihat sosok, yang semuanya adalah murid dan orang kuat di bawah komando Tuan Istana Guanghan. Semuanya mendongak dengan terkejut, melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul. Tuan Istana Guanghan, teman lama ada di sini, bagaimana Anda menyambut teman lama? Ucap Tuan Suci Yao Guang berdiri di langit dan berkata kepada istana di bawah. Saat berikutnya, di Istana Guanghan, napas sedingin es naik, dan pada saat yang sama, sosok yang tertutup kabut dingin muncul. Ini adalah seorang wanita dengan sosok kabur, sangat dingin, seolah-olah itu tidak akan pernah berubah. Kabut tipis tetap ada, wanita ini tersembunyi di dalam kabut,
yang membuat Qin Chen tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia hanya melihat sepasang mata penuh kedalaman tak berujung, menatapnya. Pikiran Qin Chen membuat pemukulan perasaan tenggelam total. Dia buru-buru mendesak teknik rahasia jiwa untuk membangunkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Tuan Istana Guanghan, gumam Qin Chen menahan napas. Apakah ini Tuan Istana Guanghan? Tatapan redup sebelumnya di matanya hampir membuatnya tenggelam. Itu sungguh mengerikan. Jika kekuatan mentalnya tidak mencapai langit, dia akan benar-benar terkejut oleh kekuatan besar dari Palace Lord Guanghan dan jatuh tenggelam. Ternyata Menteri Pekerjaan Surgawi, Tuan Suci Yao Guang, datang ke sini. Mengapa? Jika Anda tidak retret dari pekerjaan surgawi, apa maksud Anda dengan datang ke rumah Guanghan saya? Ucap Master Istana Guanghan berkata dengan ringan, suaranya dingin, tetapi ada semacam kekuatan yang menembus jalan. Tidak bisakah aku datang jika aku baik-baik saja? Jawab Guru Suci Yao Guang tersenyum, dan kemudian menjadi serius. Pengalaman alam surgawi akan dimulai hari ini. Pengalaman ini luar biasa dan penting, jadi saya sengaja datang untuk berdiskusi dengan Palace Master Guanghan. Alasan Holy Lord of Yao Guang begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa menolak. Alasan yang tepat, pikir Qin Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata dalam hatinya. Kalau begitu masuklah, kata Palace Master Guanghan dengan dingin. Saat berikutnya, sosoknya telah menghilang. Di atas langit, gelombang arai tak terbatas tiba-tiba membuka celah. Jelas Palace Master Guanghan membuka pembatasan. Tuan Suci Yao Guang tersenyum dan dengan cepat memasuki istana Guanghan bersama Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, diam-diam menyimpulkan, dengan hati-hati memahami aura Holy Lord, memahami kekuatan paling penting darinya, dan mencoba melihat sekilas wilayah Holy Lord. Jika dia bisa berada di alam petapa surgawi, dia akan dapat menangkap jejak aura Guru Suci dan memahami pengoperasian kekuatan Guru Suci, yang tentunya akan sangat membantu Qin Chen untuk menerobos Guru Suci di masa depan. Sayang sekali harapan ini terlalu tipis. Holy Lord selalu ada selamanya, dan itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Jika Qin Chen dapat dengan mudah menangkap jejak kekuatan surga suci di alam Dewa Suci, maka Dewa Suci di bawah dunia ini tidak akan hanya sedikit. Tuan Suci Yao Guang membawa Qin Chen melintasi lapisan ruang, dan setelah beberapa saat, dia sudah turun ke istana. Begitu Qin Chen mendongak, dia melihat singgasana besar diukir dengan pola dan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya. Seorang wanita dingin dengan rambut putih panjang dan mata ungu menyusut. Melihat tatapannya, Qin Chen merasakan ilusi membeku dan merobek seluruh tubuhnya. Api melawan langit. Gumam Qin Chen mendesak kekuatan api yang menakutkan lahir, dan kekuatan pagoda kaca 7 harta karun dan istana debu awan ungu meresap ke tubuhnya, tiba-tiba mengurangi tingkat dinginnya es sebanyak 1 poin. Master Istana Guanghan mengeluarkan kecurigaan yang mengejutkan, menatap Qin Chen dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Tuan Istana Guanghan, ini sedikit ujian untuk seorang junior. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan, melambaikan tangannya dengan ringan, dan segera, suasana sedingin es menghilang sepenuhnya. Tuan Suci Cahaya, pemuda ini, apakah dia muridmu dari pekerjaan surga? Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan ringan, dan suaranya menjadi lebih lembut, datang dari singgasana besar di kejauhan. Dia melanjutkan, kamu membawanya ke sini, apakah anak ini juga akan berpartisipasi dalam ujian celestial kali ini? Seharusnya tidak sesederhana itu bukan? Ucap Tuan Istana. Tuan Istana Guanghan, putra ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra Santo yang baru dipromosikan dari divisi pemurnian pekerjaan surgawi kita, dan juga merupakan murid utama di antara para murid yang direkrut di Guanghan Mansion kali ini. Secara alami, dia akan berpartisipasi dalam ujian surgawi kali ini. Kami ada di sini selain berdiskusi dengan Kepala Istana Guanghan tentang ujian surga, itu juga untuk masalah lain. Jawab Tuan Istana. Oh, apa masalahnya?
Tanya Master Guanghan. Saya mendengar bahwa Master Istana Guanghan baru-baru ini menerima 2 murid baru dengan latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka adalah teman dekat dari murid saya ini, jadi lelaki tua ini juga meminta Tuan Istana untuk memberi informasi. Ucap You Guang. Qin Chen saat ini menahan napas dan menatap peles Master Guanghan. Hahaha, Master Istana Guanghan benar-benar terkikik dan berkata, apakah Anda tahu asal-usul kedua murid saya ini? Apakah Anda begitu yakin bahwa kedua murid saya ini adalah teman dekat dari murid Anda? Tuan Suci Yao Guang mengerutkan kening. Dia melirik Qin Chen dan hatinya tergerak. Mungkinkah dua wanita cantik Qin Chen memiliki asal-usul khusus? Dengan cara ini, asal-usul Qin Chen pasti juga luar biasa. Sepertinya kamu tidak tahu. Ucap peles Master Guanghan mengedipkan matanya. Haha, aku tidak tahu itu secara alami, tapi aku tetap menyarankan kamu memberi muridku kesempatan. Meskipun saya tidak tahu asal-usul kedua murid Anda, asal-usul murid saya juga luar biasa. Jawab Tuan Suci Yao Guang berkata tiba-tiba. Master Istana Guanghan mengedipkan matanya dan tertawa. Dia memandang Qin Chen dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang kekuatanku dan jika ingin membunuhmu, Holy Master of Light tidak bisa melindungimu. Apakah kamu tidak takut mati? Ucap Master Guanghan dan sebuah paksaan tak terlihat menyelimuti Qin Chen. Qin Chen menjawab, di depan Master Istana Guanghan yang terkenal, tidak ada yang tidak takut, tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika itu adalah kematian, saya tidak akan menyesalinya. Jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri. Jawab Qin Chen dengan tegas berkata. Master Istana Guanghan di atas tahta dengan hati-hati menatap Qin Chen di bawah, matanya menjadi sedikit kabur lalu berkata, ada beberapa hal yang harus dilakukan, bahkan jika itu adalah kematian, apakah Anda akan menyesalinya? Mata Master Istana Guanghan menjadi sangat tajam, dan napas dingin yang mengerikan membuat seluruh istana Guanghan bergetar. Qin Chen juga berubah warna. Apakah ini kekuatan Holy Lord? Samar-samar, dia sepertinya melihat daus surgawi yang membeku melintasi tubuh Master Istana Guanghan, sungguh tak tertandingi. Oke, sangat bagus. Ucap Master Istana Guanghan kembali tenang, dan semua napas dingin menghilang. Dia menatap Qin Chen lalu berkata, apakah kamu Qin Chen, demi Anda sebagai murid Tian Jiao dan tekad sebelumnya? Aku akan memberimu kesempatan, tetapi Anda hanya bisa bertemu satu orang. Mendengar itu, wajah Qin Chen berubah. Hanya bisa melihat satu orang. Apa artinya ini? Lord of Light di samping juga sedikit mengernyit. Master Guanghan melanjutkan, jangan khawatir. Alasan mengapa saya membiarkan Anda melihat satu orang adalah karena salah satu dari dua murid tertutup saya menerima warisan kaisar wanita tertinggi dari Lunar Glace dan tidak dapat diganggu. Kata Tuan Istana Guanghan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.